Shalom, everyone. Shalom, shalom, everyone. Welcome. Thank you for all coming to Bethany House of Blessings. We thank you all for those who have come here today to worship and praise Him for the Lord. Hallelujah. Before we start, let us all open up in a prayer. Lord, thank you so much for the love and the grace and the presence that you have provided us. We thank you for opening up the doors to be able to know you, to be able to have a relationship with you, Lord. As we walk through this path with you, we ask that we're filled with your knowledge, your wisdom, your grace, Lord Father, and your love. We pray that as we come together in this one house, Lord Father, under this roof, Lord, that we feel your presence, that we are immersed with who you are, so that we can strive to be Christ-like. We can strive to be a child of God under your kingdom. So Lord, thank you, because you are our Redeemer. You are our Savior. We have been rescued because of you. So Lord, thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, can I get all of you guys to stand up? Let us all praise for the Lord. Hallelujah. Church, let us all clap our hands for the King of all kings. Hallelujah. Come on, everyone. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood had covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord is conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, everyone. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, everyone. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, He does. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, everyone. My Redeemer lives. My Redeemer. Oh, yes, He does. Oh, my Redeemer lives. Woo! Hallelujah, hallelujah. He lives for us. Hallelujah. Hallelujah. Church, do you believe God is good? God is good? And all the time? God is good. God is good? All the time. And all the time? God is
Hallelujah. If you truly believe that, let us all go to our neighbors and shake each other's hand and says, God is good every day. Church, are you ready to continue to praise Him? Hallelujah. For He is awesome and He is good. So let us all love Him and shout His name. For He gives us joy and love. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah, everyone, for He is so good. Come on. And you are good all the time, and all the time. You are good, and you are good all the time, and all the time. You are good, and you are good all the time, and all the time. And you are, sing it, everyone. All the time, and all the time, you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Yeah, we worship you for who you are. Come on. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship. We worship you. Hallelujah. Yeah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Hallelujah. Church, you may be seated. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Church, let us all ready our hearts. Let us all worship Him here this morning. Let us all glorify His name. Because everything is in His time. Everything He has planted for us will come to fruition.
our Savior, our God, our Father in heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Yes, Lord. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, Lord. Mudah dimengerti. Yes, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, Tuhan, terima kasih. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Oh yes, Lord, pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah. Yes, Lord. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Hallelujah. Church, if you believe, let us all stand together. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Church, let us all stand together for the King of all kings. Hallelujah. Mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. One more time, church. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hallelujah. Church, let us all worship Him. Oh.
giving us the ability to be with you, Lord Father. Thank you, Jesus. Oh, hear our love, Lord Father. Hear our call, Lord Jesus. Oh, Jesus. You are our Savior. And we are forever faithful to you, Lord. Oh, yes, Lord Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord, Savior of my soul. Oh, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Oh, faithful, faithful, you're my God. You are the glory, the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place. Nothing will save Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring
berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Sungguh hidup kami ini ya Tuhan adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari yang pertama dalam minggu ini kami bisa datang beribadah di gereja Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sungguh kasih-Mu sangat luar biasa ya Tuhan, sangat besar, tidak terukur, tidak bisa dihitung, jauh lebih tinggi daripada langit ya Tuhan, bahkan jauh lebih dalam dari tubir-tubir lautan. Kami bersyukur kami ada kelompok orang yang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Sungguh ketika kami ada dalam kasih-Mu, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami sungguh bisa berkata memang lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tiba saat yang kami nantikan yaitu mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Sebab kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena kami tidak bisa hidup hanya dengan makan nasi goreng saja. Tapi kami hidup daripada setiap firman yang Kau sampaikan. Sampaikanlah ya Tuhan, kami janji akan seperti Maria dari Betani duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama jemaat Tuhan, katakan amin. Bisa tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jangan terburu-buru duduk dong saudaraku. Saya kan belum ngomong, silakan duduk. Amin. Coba semuanya bangkit berdiri. Saudaraku, saya mau saudara kasih salam paling sedikit 5 orang. Katakan demikian. Kamu sebentar. Sebelum saudara kasih salam, dengar, tolong saya punya mikrofon, kasih power sedikit, bisa? Amin. Nah, saudara-saudaraku, sebelum saudara cari 5 orang, sebentar, haleluya, sebentar, haleluya, puji Tuhan. Sudah? Saudara bisa dengarkan? Saya mau sebelum saudara kasih salam, saya mau saudara ngomongnya begini. Kamu kelihatan jauh lebih muda dari tahun lalu. Saudara bisa ngomong begitu? Amin. Cari 5 orang ngomong kamu jauh lebih muda dari tahun yang kemarin. Amin. Haleluya. Amen, amen. Thank you Jesus. Tolong saya punya mikrofon. Tolong saya punya monitor. Amin. Haleluya. Amen. Sudah? Kalau sudah silakan duduk. God is good. And all the time. Haleluya. Saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala saudara untuk berkhotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Atau the ascension of Jesus Christ. Buka bersama dengan saya Lukas pasal yang ke-24. Atau kalau saudara tidak mau membuka Alkitab, saudara bisa mengikuti pembacaan. Oke, di sini puji Tuhan. Senang sekali bisa ada di Perth. Ini rasanya pertama kali saya datang sudah ada panggungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya next time saya datang sudah ada LED-nya. Saya cuma dengar bunga aja yang ngomong amin. Haleluya. Lukas pasal 24, kenaikan Yesus, ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kemudian kita sambung saudaraku di halaman berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, topiknya Yesus terangkat ke sorga mulai ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan Indonesia dan Australia dan bangsa-bangsa dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke sorga, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Semua berkata amin. Pertama kalinya Pak Peter berkata kepada saya bahwa temanya adalah servanthood. Tetapi somehow 1 minggu yang kemarin beliau berkata tolong khotbah tentang kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Saya berkata it's okay. Karena apa saudaraku? Karena hari Kamis yang kemarin tanggal 14 Mei kemarin adalah hari apa? Adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sayangnya saudara dan saya tinggal di mana? Australia. Australia Ascension of Jesus Christ itu bukan public holiday. Ya, kalau saudara bisa ngomong sama saudara punya member di parlemen, kasih tahu dong, masa kalah sama Prancis, Jerman, Austria, Belgium, Finland, Indonesia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Vanuatu, dan banyak negara-negara di Afrika. Hari kenaikan Yesus Kristus itu penting sekali. Libur, saudara-saudaraku. Semuanya ibadah. Jadi di Indonesia ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sayang kita di Australia tidak dirayakan. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah hari yang sangat penting. Kenapa? Karena ada 5 hal yang penting dalam hal hidup Yesus. Yang pertama dia lahir, yaitu Natal. Kemudian dia mati, Good Friday, ya saudara-saudara. Dan kemudian dia bangkit, Easter, Resurrection Sunday. Kemudian ascension, dia naik ke sorga. Dan yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus kembali ke muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Yesus lahir, Natal, itu menggambarkan Yesus yang lemah. Yesus yang seorang bayi. Humanity of Jesus Christ. Ketika dia mati di atas kayu salib, hari Good Friday yang kita peringati kemarin, tanggal 3 April kemarin, ya toh saudara-saudara, adalah gambaran tentang salib, tentang penderitaan. Dia dikuburkan dan kemudian ketika dia bangkit daripada kematian, itu lambang bahwa dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Karena di atas kayu salib itu kematian dia kalahkan, di dalam kubur itu dia mengalahkan dosa, mengalahkan neraka. Tetapi ketika dia bangkit dan dia naik ke sorga, itu gambarannya adalah satu coronation daripada Kristus Yesus. Oh, sesuatu yang megah karena dia naik. Saudaraku, dia menjadi penguasa di atas penguasa. Dia menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. CEO di atas segala CEO. Presiden di atas presiden. Saya suka apa yang Paulus, saudaraku, katakan, saudara. Ketika Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi daripada segala penguasa, lebih tinggi daripada kekuasaan, lebih tinggi daripada kerajaan, lebih tinggi daripada tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Tepuk tangan untuk Tuhan yang naik ke surga. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu adalah kenaikan Tuhan Yesus. Dan karena saya cuma dikasih waktu 30 menit sama gembala saudara, haleluya, saya cuma mau memberikan 2 pesan penting, makna tentang kenaikan. Katakan bersama dengan saya 2 pesan penting. Ya, pesan yang pertama yang saya mau tekankan, ketika Tuhan itu naik ke sorga, apa yang kita bisa belajar dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Kenapa dia tidak tinggal di muka bumi ini saja? Kenapa dia langsung naik ke sorga, saudara, setelah 40 hari kebangkitannya, saudaraku, untuk mengajarkan kepada saudara dan saya. Poin yang pertama, sorga itu nyata. Sekali lagi saya ulang, sorga adalah real. Heaven is so real, saudaraku. Sorga itu bukan fantasi. Sorga itu bukan hoax.
Sorga itu bukan imajinasi manusia, bukan suatu mimpi. Sorga itu bukan isapan jempol. Sorga itu bukan legenda yang diciptakan manusia. Ingat saudaraku, sorga itu bukan science fiction, bukan mitos, bukan dongeng. Sorga itu bukan cerita novel. Sorga itu bukan angan-angan. Sorga itu bukan suatu bayangan. Sorga itu bukan gosip. Sorga adalah suatu kenyataan. Yang percaya katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata heaven is so real. Amin. Bukankah saudaraku ayat yang paling populer? Bukankah ayat yang paling penting katanya di dalam Alkitab adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, dibaptiskan, angkat tangan saudara. Berarti saudara memiliki hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal itu di mana, saudara-saudaraku? Di sorga. Jadi sorga itu nyata, sorga itu jelas ada. Jadi Pak Hanan sudah pernah ke sorga. Nah ini saudara-saudara. Pak Hanan bisa khotbah sorga itu nyata sudah pernah ke sorga. Saya belum pernah ke sorga, maaf saudara-saudara. Loh Bapak belum pernah ke sorga tapi sudah berani khotbah tentang sorga. Karena janjinya, karena firman Tuhan. Duh kenapa Bapak nggak seperti pendeta itu Pak, yang lebih ganteng dari Bapak, yang kalau khotbah sering naik turun sorga, ya tahu, bahkan bisa turun ke neraka. Saya juga bingung saudara, kenapa ada pendeta bisa naik turun sorga. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, Yesus, yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia Yesus. Ada ayatnya saudara-saudara. Jadi yang pendeta-pendeta lain khotbah itu naik turun surga bohong. Saya nggak tahu itu bohong apa enggak, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya maaf. Saya belum pernah masuk surga, saya belum pernah lihat surga, modelnya seperti apa. Tetapi saya bisa membaca melalui firman Tuhan. Surga itu ada, surga itu nyata. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak tahu dari mana? Karena Alkitab berkata demikian. Bukankah Yohanes 14 berkata, janganlah gelisah hatimu Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di mana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Jadi ingat saudara. Tuhan naik ke surga, pergi ke sana untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, apabila Dia sudah terangkat ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu, Tuhan dikatakan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jelas dikatakan jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu memulai persiapannya menyediakan rumah buat saudara dan buat saya. Haleluya. Saudara bisa bersuka cita punya rumah di sorga. Kok kelihatannya kok nggak ada yang bersuka cita saudara-saudaraku. Haleluya. Siapa yang mau masuk sorga? Semua. Siapa yang mau berangkat cepat, paling cepat. Aduh, saudara sudah tahu di sorga ada, tapi saudara nggak mau ke sana. Itu sebabnya perlu khotbah seperti ini untuk mengingatkan kepada saudara bahwa sorga itu nyata, rumah saudara di sorga itu jelas ada. Haleluya. Dan ketika Dia terangkat ke sorga, bukankah itu membuktikan peristiwa di mana Henok terangkat ke sorga dan Elia terangkat ke sorga, itu membuktikan bahwa rapture itu pasti terjadi. Rapture itu ada buktinya, Yesus terangkat ke sorga. Bukankah itu rapture? Dan ketika Dia terangkat ke sorga, Dia mempersiapkan rumah di sana. Dan Dia akan datang kembali menjemput saudara dan menjemput saya untuk tinggal di rumahnya yang ajaib, yang luar biasa itu. Yang setuju tepuk tangan, yang meriah bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya!
Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. I'm the way, I'm the life, I'm the truth. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ada banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju surga, melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ditekankan oleh Lukas dalam kisah para rasul, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Saudara, angkat tangan saudara tinggi, amin. Artinya saudara punya keselamatan. Artinya saudara punya rumah di sorga. Artinya nama saudara dan nama saya Agus Gunawan, oh haleluya. Nama saudara siapa? Hendrikus, haleluya. Effendi, haleluya. Ada tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Karena saudara punya rumah di sana. Haleluya. Nah, jadi saya khotbah ini saudaraku mau mengingatkan kepada saudara supaya fokus saudara nggak hanya di rumah di Westpool ini aja. Jangan hanya bengong bangun rumah di Wilson saja. Halo. Yang rumah di Wilson langsung senyum saudara-saudara. Harus konsentrasi bangun rumah itu di sana. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu kalau di Jakarta karena banyak masalah kesehatan, banyak orang kalau saudara pergi ke Jakarta atau di Surabaya, banyak orang dipanggil Tuhan lebih cepat sekarang ya. Jadi toko bunga itu adalah bisnis yang sampai hari ini laku saudara. Enggak seperti toko-toko yang lain, tapi toko bunga itu terus banyak yang pesan saudara. Ya toh. Satu ketika saudara, karena banyaknya pesanan datang, toko bunga itu keliru kirim bunga saudara-saudara. Dia kirim bunga saudaraku sebetulnya ditujukan kepada seorang yang baru bangun rumah housewarming, tapi dia kirim ke Grand Heaven saudaraku. Ya, bunganya seperti salah bunganya. Nah, congratulations on your new home saudara-saudara. Aduh, orang yang di Grand Heaven sakit hati, kurang ajar ini saudara. Siapa yang salah kirimkan ini, congratulations on your new home, saudara-saudara. Iya toh, marah dia. Ternyata yang salah itu kurirnya, saudara-saudara. Iya toh. Kurirnya tuh harusnya kirimnya ke rumah di Peak, saudara. Tapi dikirim ke Grand Heaven, saudara-saudara. Rumah baru masuknya di situ. Iya toh. Jadi mereka mau menuntut ini, kurang ajar ini, ya toh. Ini minta refund, ini minta. Kita bisa menuntut toko bunganya. Tapi kalau saudara pikir-pikir, saudara, bukankah itu tulisan yang benar? Congratulations on your new home. Ya apa ya? Iya toh. Loh, kenapa saudara marah? Kenapa saudara sakit hati? Atau saudara kepengen punya bunga seperti ini? Turut berduka cita. Iya toh. Coba saya tanya nanti kalau ada pemakaman di sini, enaknya saya kirim bunga apa? Home sweet home? Atau turut berduka cita? Halo? Bukankah lebih baik congratulations on your lovely new home? I cannot wait to visit. Iya toh? Iya toh? Saudaraku, sering kali saudara-saudaraku orang itu lupa bahwa sebetulnya kalau saudara bingung beli perabot yang bagus, nyicil rumah, kepingin punya rumah di muka bumi ini. Ingat Tuhan ngomong apa? Mas mau ngomong 70 tahun atau 80 tahun saudara-saudara. Kalau saudara sudah lebih dari itu bonus saudara-saudara. Tapi kalau itu dibandingkan dengan juta-juta, miliar-miliar, triliun-triliun tahun kekekalan yang tidak bisa dihitung oleh matematika, nggak ada artinya saudara-saudara. Artinya apa? Rumah kita itu di sana. Rumah kita itu di surga. Amin. Itu yang jauh lebih penting. Dan ketika dia naik ke surga, supaya saudara tidak hanya melihat di muka bumi ini aja, saudara ngumpulkan dolar, kripto, emas, perak, saudara-saudara. Iya toh.
Ada yang bilang begini sama saya, Pak Anan, kan sering pulang pergi Indonesia, perak itu di Australia lebih murah katanya. Itu banyak jemaat di Sydney, saudara 3 cuan Aussie Tiao katanya. Ya toh, jual perak. Saya bilang, terus anyway. Saya bilang, kamu jangan konsentrasi sama perak, sama emas di muka bumi ini. Konsentrasi di sana. Amin. Ada juga yang tanya kepada saya, Pak, kenapa Tuhan itu jahat ya? Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia izinkan kanker? Kenapa dia izinkan tumor? Kenapa dia izinkan penderitaan? Kenapa dia izinkan persoalan? Kenapa dia izinkan ini? Saya mau ngomong sama saudara, jawabannya justru itu diizinkan Tuhan terjadi supaya saudara tahu bahwa rumah saudara bukan di sini. Rumah saudara yang sejati itu di sana. Gak enak saudara-saudara ngomong ini. Iya loh. Tapi perlu saya sampaikan. Coba kalau di dunia ini saudara uangnya banyak, mobilnya bagus, hartanya banyak, setiap doa dijawab. Saudara, iya toh? Siapa yang mau seperti itu? Kalau saudara di dunia ini semua mujizat terjadi, doa dijawab, saya jamin saudara nggak akan mau ninggalkan bumi ini. Tuhan, aku di sini aja ya Tuhan ya. Ya apa ya? Justru Tuhan itu terangkat ke surga mengajarkan supaya saudara itu lihat ke atas. Seperti murid-murid melihat Yesus yang naik ke langit ini ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saya sulit untuk mencari lagu saudaraku, lagu pujian, penyembahan yang modern, yang bicara tentang surga hari ini. Susah loh saudara cari. Saya cuma ingat yang lampau-lampau. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lagu itu sudah nggak populer. Ya seperti tadi saya ngomong, siapa yang percaya rumah di surga? Angkat tangan. Siapa yang namanya tercatat dalam buku kehidupan anak domba? Angkat tangan. Siapa yang mau nyanyi, bawa saya masuk sana? Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Kalau saudara bertobatnya lama kayak saya, saudara ke orang Pantai Kosta, saudara kan ingat lagu-lagu itu. Ada lagu-lagu mengajarkan bahwa dia naik ke sorga, dia siapkan tempat di sorga. Makanya Paulus mengajarkan kepada jemaatnya di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati itu gain, adalah mendapatkan sesuatu yang besar. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Amin. Karena saudara punya rumah di sana. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya punya rumah di sorga. Kalau saudara percaya rumah saudara itu di sorga, fokus saudara akan ke sana, bukan di muka bumi ini. Kalau saudara fokus di sana, saudara nggak akan macam-macam hidup seenaknya di muka bumi ini. Ya toh? Hidup gak benar, hidup gak kudus, hidup gak sesuai firman. Tetapi kalau saudara tahu hidup saudara di sana, saudara sadar bahwa kematian itu sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Mati adalah keuntungan. Bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Amin. Pak, mati itu katanya Bapak kok baik? Ya baik saudaraku. Bukankah itu paspor masuk surga? Amin. Saudara waktu mau berangkat masuk ke Australia ini saudara butuh paspor. Kematian adalah paspor. Ya toh? Setiap orang bisa dapat paspor. Tetapi untuk masuk negara mana itu tergantung visa saudara. Jadi di dalam Kristus Yesus itu visa untuk masuk surga. Yang setuju, yang mengerti katakan amin. Makanya saudaraku dikatakan oleh Yohanes ketika dia melihat satu penglihatan di Pulau Patmos saudaraku.
Yohanes mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah. Ya toh? Engkau harus menuliskan ini menjadi pesan untuk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Oh, jadi ternyata matinya itu dalam Tuhan apa enggak? Itu yang paling penting. Ya, kalau saudara mati dalam Tuhan, berbahagia. Bahasa Inggrisnya apa? Blessed, diberkati, happy, to be admired, harus dikagumi begitu saudaraku. Ya, toh? Blessed indeed, sungguh diberkati karena mereka mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi sebetulnya meninggal itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Saudara mulai tegang lagi ini. Sungguh bukan satu kali dituliskan, saudara. Bahkan Yohanes menuliskan lagi, ya toh saudaraku, di pasal 20 ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi berbahagia, saudara. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Sebentar Pak. Gak salah tuh Alkitab. Kematian yang kedua tidak berkuasa. Loh Pak, ada kematian kedua. Jadi kita itu mati 2 kali ya Pak. Mati 2 kali. Sebentar. Baca dulu ayatnya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Jadi kematian yang kedua itu ada lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi hari ini saya mau berkata kepada saudara, kalau engkau itu lahir cuma 1 kali, engkau mati 2 kali. Sekali lagi saya ulang, kalau engkau itu lahirnya 2 kali, engkau cukup mati 1 kali. Oke, coba buka roh saudara sebentar. Kelihatannya saudara masih kurang mengerti. Sekali lagi saya ulangi, berdasarkan ayat yang saya sampaikan, kalau engkau itu lahirnya cuma 1 kali, engkau mati 2 kali. Tapi kalau engkau lahirnya 2 kali, engkau mati 1 kali. Sudah? Bisa nangkep? Sudah ngerti maksud saya? Ya toh? Jadi contohnya saya ini, ya toh. Lahir, ya toh, tanggal 12 Agustus 1973. Haleluya. Supaya kasih tahu sama saudara, ya toh, tanggal 12 Agustus saya diundang makan ya. Haleluya. Ya. Supaya saudara tahu ya, berarti 73. Saya kan berarti umur saya berapa? 42. Luar biasa, dahsyat saudara-saudara. Kalau saya lahir cuma 1 kali, saya nggak tahu kapan nanti Tuhan panggil kita. Amin, saudara-saudaraku. Tuhan panggil kita kematian secara manusia. Itu kematian yang pertama. Setelah kematian yang pertama, ingat ada kematian yang kedua. Yaitu lautan api, yaitu neraka. Jadi kalau engkau nggak lahir 2 kali, engkau matinya 2 kali. Tapi puji Tuhan 12 Agustus saya lahir ke muka bumi ini. Dan kemudian tanggal 3 Juni 1987 saya lahir yang kedua kali. Saya terima Yesus Kristus Tuhan. Tanggal 6 September 87 saya dibaptiskan dengan air. Saya lahir kembali. Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak akan melihat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saya sudah lahir 2 kali. Kalau saya lahir 2 kali, saya cukup mati 1 kali, saudara. Setelah itu bangkit, setelah itu hidup yang kekal. Makanya berbahagia, saudara-saudara. Tapi kalau engkau itu lahirnya cuma 1 kali, mati 2 kali. Gak enak 2 kali mati, saudara. Dan kematian yang kedua ini adalah kematian yang kekal. Saudara belajar sesuatu hari ini, sorga itu nyata. Kalau sorga itu nyata, pastikan hidup saudara terima Kristus Yesus Tuhan.
Pastikan kau hidup mengikuti jalan dia. Karena dialah satu-satunya jalan. Sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kasih salam sama sebelah saudara. Kasih tahu, nanti kalau di surga kamu boleh mampir makan di rumahku. Haleluya. Amin ya. Loh, betul saudara-saudara. Amin. Kita masing-masing akan punya rumah. Memang rumah saya di muka bumi ini gak sebagus rumah saudara. Amin. Tapi nanti di sorga, rumah saya yang paling bagus. Amin. Haleluya. Jadi saudara boleh mampir makan di rumah saya di sorga. Amin. Haleluya. Poin saya yang kedua, saudara-saudara. Ketika dia naik ke sorga, saudara-saudaraku, dia mengajarkan kepada jemaatnya, kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu harus berdoa. Kamu harus menunggu sampai engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oh, haleluya. Tahukah saudaraku bahwa 10 hari ini, saudara, sayang kita tinggal di Australia, kalau di Indonesia hampir semua gereja Pantekosta, setiap malam ada kebaktian KKR. Ya, setiap malam ada kebaktian doa karena apa? Mempersiapkan minggu depan the day of Pentecost. Ya, kalau saudara tanya kepada saya minggu depan adalah event yang penting buat kami. Kami sudah mempersiapkan 1000 minyak urapan saudaraku dari minyak narwastu. Pat gimana? Gembala saudara nggak order sih saudara-saudara. Coba order tak bawain saudara-saudara. Saya bawa dari Indonesia pesan khusus. Saudara yang kalian, kami akan mengurapi jemaat satu persatu, kami akan doakan saudara setiap Pentecost. Karena kami mengajarkan kepada saudara bahwa apa? Karena kita akan tiba di saatnya Holy Spirit. Karena apa saudaraku? Karena zaman Bapa adalah God the Creator. Zaman Anak adalah God the Savior. Dan zaman Holy Spirit adalah God who empowers. Tuhan yang memberikan kuasa. Bukankah Yesus berkata, you shall receive power. You shall receive dunamis. You shall receive dynamite. Begitu. When the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, Indonesia, Australia, all around the world. Jadi poin saya yang kedua adalah Roh Kudus menyertai saudara untuk selama-lamanya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya, saya disertai Roh Kudus untuk selama-lamanya. Katakan amin. Aku minta kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, iya, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya ia menyertai kamu bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 3 bulan, bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 20 tahun, untuk selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu, penolong itu, Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi ketika Tuhan pergi, kenapa dia pergi? Supaya dia mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Yesus itu sendiri. Adalah the third person of the Trinity. Adalah the third pribadi. Yang ketiga daripada Tritunggal itu untuk tinggal bersama dengan kita. Untuk menyertai kita. Sehingga kalau kita understand prinsip itu saudaraku. Gak ada yang merasa kesepian di tempat ini. Iya toh? Siapa di sini yang suka nonton Liverpool? Fans Liverpool? Gak ada? Bu Siska aja satu. Oh sama saya saudara. Yang lain apa saudara? Jadi kalau saya lihat orang sepak bola sukanya Manchester United. Saya bilang jangan dong. Manchester United itu Red Devils. Ya toh setan merah. Masa setan merah kamu dukung? Liverpool. Anyway saudara. Saudara tahu Liverpool, kenapa saya suka Liverpool? Karena Liverpool itu rohani saudara-saudaraku. Ya, saudara lihat You Will Never Walk Alone. Sebetulnya ini lagu rohani saudara-saudaraku. Ya toh. When you walk through the storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there is golden sky and the sweet silver song of a lark.
Walk on through the wind. Walk on through the rain. Through your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, walk on with hope in your heart. And you will never walk alone. Halo. Mereka nyanyi, you will never walk alone. Saudara, ya. Saudara tegang, ya sudah. Saya terpaksa menerjemahkan bagi saudara yang tidak ngerti bahasa Inggris. Sudah tinggal 30 tahun tapi masih nggak ngerti bahasa Inggris. Ya sudah, tak terjemahkan. Saudara kok tegang, nggak ngerti ya saudara. Lagu ini sebenarnya lagu rohani karena mengajarkan ketika engkau berjalan melalui badai. Angkat kepalamu tinggi. Jangan takut akan kegelapan karena di balik daripada badai itu ada cahaya matahari yang akan bersinar. Berjalanlah melalui angin, berjalanlah melalui hujan. Sekalipun mimpimu itu dilemparkan, mimpimu sudah hangus. Tetaplah berjalan sekalipun mimpimu itu tidak terjadi. Berjalanlah dengan pengharapan dalam hatimu. Dan percayalah engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. You will never walk alone. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Sebab Roh Kudus tinggal menyertai saudara. Sama-sama katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Itu sebabnya ketika dia naik ke sorga, dia siapkan tempat buat saudara dan saya. Supaya kita fokus di atas, bukan atas muka bumi ini saja. Kita punya rumah di sana. Yang kedua, dia kirimkan Roh Kudus tinggal bersama dengan saudara dan saya. Menyertaimu sepanjang waktu. 24 jam satu hari. Dia menyertai engkau selama-lamanya. Saya berdoa tidak ada yang merasa kesepian di sini. Karena engkau disertai oleh Roh Kudus. Mungkin engkau lagi kos hari ini di negara ini. Mungkin engkau sendirian di negara ini. Engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Mungkin engkau lagi ulang tahun. Gak ada yang ucapkan selamat ulang tahun sama saudara. Mungkin gak ada yang ingat ngajak saudara makan. Mungkin saudara tidak punya teman. Tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. You will never walk alone. Sama-sama katakan amin. Dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata demikian. Pemain musik boleh kembali. Saya sudah lewat 5 menit saudara-saudara ya. Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia penghibur itu, the helper, the advocate, pengacara itu, the parakatos itu, Roh Kudus itu menyertai kamu, mengutus dia kepadamu. Oh haleluya. Tuhan Yesus berkata demikian, lebih baik aku pergi. Karena ketika aku pergi, ya toh, Roh Kudus itu akan datang tinggal bersama dengan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Saya mau katakan kepada saudara, dengan kata lain ketika dia naik ke surga, dia berkata kepada saudara goodbye. Saudara tahu artinya goodbye itu apa? Halo, goodbye, jangan ditunjukin dulu. Goodbye artinya apa? God bless you. Goodbye artinya apa? Bye-bye. Hah? Bu Erni? Bye-bye, selamat tinggal. Ya, artinya goodbye. Sampai ketemu lagi. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata goodbye itu, apakah dia berkata sampai ketemu lagi? Halo. Saudara tahu arti kata goodbye adalah ini, saudara-saudara. Goodbye artinya God be with you. Tuhan menyertai engkau. Jadi ketika zaman dahulu, saudaraku, ketika mereka mau pisah, saudara-saudaraku. Ketika mereka mau pergi, contohnya kemarin saya ngantar anak saya ke airport Lovenia sendirian pertama kali umur 17 tahun terbang ke Sydney. Kami berkata goodbye. Ya saudara-saudara. Tapi tahukah saudaraku bahwa goodbye itu singkatan dari God be with you. Tuhan menyertai kamu.
Tuhan bersama dengan engkau. Jadi zaman dulu setiap kali mereka pisah orang tua dengan anak pergi, mereka berkata Tuhan menyertai engkau. God be with you, God be with you. Lama-lama kepanjangan God be with you jadi goodbye gitu saudara-saudara. Pelajaran bahasa Inggris saudara-saudara. Tetapi kenapa kita harus belajar bahasa Inggris ini? Supaya saudara mengerti ketika Tuhan naik ke surga, Dia tidak berkata sampai jumpa lagi. Dia berkata bahwa rohku akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Makanya jangan takut saudara. Jangan khawatir. Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau ragu-ragu? Pak, takut pak. Takut mati loh. Mati itu paspor, visa udah punya masuk surga. Ya, Pak takut nanti begini, takut ini. Tenang. Apapun yang kau alami Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ibrani pasal 13 berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan kau sendirian. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Itu sebabnya kita dengan berani bisa berkata, aku tidak takut. Sebab Tuhan besertaku. Apa yang bisa manusia lakukan kepada aku? Because God is with me. Dan kalau Tuhan bersama dengan kau, siapakah lawannya? Amin. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, lebih besar Dia, roh Dia yang tinggal di dalam kita daripada roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saya ingatkan kepada jemaat Bethany HOB yang ada di Perth. Siapkan saudara, coba punya waktu 1 minggu. Saudara, minggu depan kita akan memperingati the day of Pentecost. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran saudara. Dan percayalah saudara-saudaraku, Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dia datang memberikan kau kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Thank you Jesus. Kurabakashata karabakashata. Live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who will stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. And I live to Live to worship you, oh Lord. my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who will stand between my Lord and
Mari dengan segenap doamu, dengan segenap akal budi, semua yang di depan, di belakang, angkat kedua tanganmu bersatu. I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. I want to worship you, Lord. I want to give your name glory. Hallelujah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hallelujah. Setiap mata ditutup dalam ruangan ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada saudara bahwa sorga itu nyata. Sorga itu jelas ada. Biarlah sorga itu menjadi satu visi kita, menjadi satu tujuan kita, menjadi satu goal kita, menjadi sesuatu yang kita doakan, menjadi sesuatu yang kita fokus, sehingga pikiran kita tidak hanya difokuskan kepada perkara-perkara duniawi, tetapi fokus kita kepada perkara-perkara di atas, di mana Tuhan tinggal. Sebab di sanalah kehidupan kekal, kehidupan yang sebenarnya hanya melalui Kristus Yesus Tuhan. Hari ini pastikan kalau engkau hanya lahir satu kali, engkau akan mati dua kali. Tapi kalau engkau lahir dua kali, kau percaya Yesus Kristus Tuhan, kau lahir baru, bertobat, menjadi anak Tuhan, engkau cukup satu kali saja. Tetapi setelah itu engkau akan melihat kebangkitan, kemuliaan, kehidupan yang kekal. Dia naik ke sorga bukan saja mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sorga itu nyata. Tetapi Tuhan naik ke sorga, mengatakan goodbye, artinya dia menyertai saudara dan saya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Mari buka kedua tangan saudara, mulai sembah dia, percaya bahwa urapannya turun atas saudara dan saya. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Mari sembah dia, mari puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ora makashanalamo, shanalamo, shanalabakashanda. Hallelujah, shanalamo. We worship you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my strength. Jesus, shanalama, lama, 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 shanalama. Mari saudaraku, kalau saudara bisa berdoa di dalam roh, berdoa di dalam roh. Karabakasyanda. Sebab ketika dia naik ke surga, dia mencurahkan rohnya yang kudus, the power of the Holy Spirit, untuk tinggal di dalam saudara, menyertai engkau untuk selama-lamanya. Karabakasyanda. Terima urapan daripada Tuhan, terima kuasa daripada Tuhan. Karabakasyanda, labakasyanda, labakas. Oh, we worship you, Lord, and we glorify your name. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, come. Fall upon us, O Lord. Fall afresh upon us. Let
your power fall upon us. Oh Father, I pray in the mighty name of Jesus, let the fire of the Holy Spirit come, anoint every people in this place. Engkau tidak pernah sendirian, Engkau tidak pernah kesepian, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Rohnya yang kudus, Immanuel, penghibur, penolong itu tinggal di dalam kau. Between my Lord and me, Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Bapa, di akhir ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kami membuka kedua tangan kami menghadapkan wajah kami sebagai tanda segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, penguasa di atas penguasa, penguasa yang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga percaya di akhir ibadah ini ketika tangan kami terbuka dengan wajah yang kami tengadahkan ke atas, kami percaya kami menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di sorga. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih karunia yang terbaik yang selalu baru setiap pagi dari Allah Anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus yang memberkati kami semua, menguatkan kami semua, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membuka jalan di depan kami, memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan sampai cucu-cucu kami diberkati. Terimalah berkat ini mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan. Amin.